Karena itulah maka kemudian pembuktian diri para jamaah, orang yang berpuasa target utamanya adalah mencapai derajat takwa Allah. Orang yang mencapai derajat takwa Allah harus bertahan, jangan kembali ke sedia kala. Bertahan menjadi orang yang bertakwa itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di madrasah Ramadan tentu kita pertahankan. Banyak berzikir, banyak melakukan amal-amal kebaikan, bertahan. Dan di bulan ini adalah bulan syiar. Tidak cukup untuk diri, tapi juga adalah untuk menyebarluaskan syiar agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang tentu kita semuanya berharap mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Kita juga berharap dalam kehidupan ini selalu dalam suasana mendapatkan barokah dari Allah, dan tentu saja juga bahwa dalam perjalanan hidup kita ini yang selalu berhati-hati sebetulnya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar, fasik, maksiat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Ahad, tepatnya pada tanggal 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Allah menakdirkan kita semua berada di bulan Dzulqa'dah setelah melewati bulan Syawal, tentu juga melewati bulan Ramadan. Tanpa terasa kita sudah berada di awal bulan Dzulqa'dah. Kalau orang Madura itu tidak kenal dengan Dzulqa'dah, bulan Takepe. Pengertian yang mungkin perlu kita kembalikan ke pengertian awal. Kenapa, ada apa dengan bulan Dzulqa'dah? Dan setelah bulan Dzulqa'dah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan setelah Dzulhijjah kita akan memasuki bulan Muharram. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah menegaskan dalam perjalanan 1 tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan
bilangan bulan di sisi Allah dalam perjalanan 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini dalam ayat selanjutnya ada bulan istimewa atau kenal dengan bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada bulan yang haram, bulan yang istimewa. Ada apa dengan bulan istimewa? Kenapa Allah menyatakan dengan bulan haram? Ketika Rasulullah ada di bulan haram, bulan yang istimewa ini, Rasulullah banyak bermunajat kepada Allah, banyak bermuhasabah dalam perjalanan kehidupan ini. Rasulullah dalam sejarah tidak melakukan kegiatan peperangan di 3 bulan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Mengingatkan kita semua bahwa begitu kita melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah baik pada siang maupun pada malam-malam Ramadan. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan kualitas diri kita sebagai seorang muslim menuju kesempurnaan keislaman. Bulan Syawal dikenal dengan bulan silaturahim. Bulan Syawal dikenal dengan pengokohan iman kita. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan syiar, di mana Rasulullah banyak memanfaatkan waktu di 3 bulan berturut-turut selalu beribadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu akan lebih tepat jika mulai dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan Muharram itu adalah bulan syiar. Haji yang sebentar lagi sudah mulai berangkat jamaah dari tanah air dan berbagai penjuru dunia, tak lebih dari juga adalah syiar jama'i. Seluruh penduduk dunia ini yang akan melakukan ibadah haji sudah mulai berangkat justru di bulan Dzulqa'dah, nanti berlanjut kepada bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Karena itulah maka kemudian pembuktian diri para jamaah, orang yang berpuasa target utamanya adalah mencapai derajat takwa Allah. Orang yang mencapai derajat takwa Allah harus bertahan, jangan kembali ke sedia kala. Bertahan menjadi orang yang bertakwa itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di madrasah Ramadan tentu kita pertahankan. Banyak berzikir, banyak melakukan amal-amal kebaikan, bertahan. Dan di bulan ini adalah bulan syiar. Tidak cukup untuk diri, tapi juga adalah untuk menyebarluaskan syiar agama Islam. Karena itulah kemudian di dalam surat Al-Hajj Allah menyatakan, "Dzalika ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, siapa di antara kamu yang mengagungkan syiar, maka berarti dia telah membuktikan ketakwaannya kepada Allah. Jadi seorang muslim ini, para jamaah, tidak cukup hanya saleh secara pribadi, saleh secara individual, tapi juga punya kewajiban jama'i.
bagaimana agar Islam yang ada di dalam hati dan kalbu kita, Islam yang ada dalam seluruh apa yang ada dalam anggota tubuh kita ini, kita juga wujudkan dalam bentuk berjamaah. Kenapa ini kita lakukan? Karena Rasulullah melakukan itu. Rasulullah menyebarkan dakwah tidak sendirian, melibatkan sahabat. Lihat bagaimana Rasulullah ketika hijrah sebelum ke Yathrib, sebelum ke Madinah, Rasulullah bersama sahabat ke negeri-negeri yang ada di sekitar Makkah, ke Taif berjamaah, ke Yathrib yang kemudian Rasulullah memberangkatkan beberapa orang muhajirin lebih awal, Rasulullah kemudian yang terakhir bersama Abu Bakar, melibatkan. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena ini kewajiban jama'i. Jadi syiar Islam itu setelah kita memiliki kesalehan pribadi, maka kewajiban selanjutnya adalah bagaimana merawat, mengharumkan, meninggikan, syiarkan Islam itu dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan berjamaah. Jika kita lihat para jamaah rahimakumullah, bagaimana tampilan orang-orang Islam hari ini, sangat penting untuk kita sampaikan bagaimana Rasulullah dulu di dalam menyampaikan kebenaran yang dilakukan dengan berjamaah. Kalimat berjamaah ini penting kita pahami, karena Allah menyatakan 3 hal yang harus ada pada diri kita sebagai seorang muslim, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan perkataan siapakah yang lebih baik kecuali perkataan orang yang da'a ila Allah, mengajak. Kalau Rasulullah mengajak itu dimulai pada diri keluarga dulu, uswah hasanah. Rasulullah mengajak dimulai dari diri dulu, ibda' binafsik, dimulai pada diri dan keluarga. Da'ilallah, untuk mengajak bagaimana kembali mengindahkan aturan Allah. Qaulan, kalimat mengajak. Wa amila shalihah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana agar kalimat mengajak itu tidak cukup dengan kata, tetapi juga dengan amal perbuatan nyata. Tidak hanya kata tapi amal perbuatan nyata. Kemudian selanjutnya tidak cukup dengan kata dan perbuatan nyata, tapi juga menunjukkan wa qala innani minal muslimin, menunjukkan identitas diri. Nah, ini yang sulit pada jemaah. Jadi diserang kita itu dengan bagaimana bergaul dalam pergaulan tatanan kehidupan manusia modern ini, kadang-kadang menghilangkan identitas. Identitas itu bisa diri, dan yang lebih penting lagi berjamaah. Bagaimana memperjuangkan agama Allah itu dan berhasil manakala berjamaah. Dalam bahasa istilah agama itu nizam. Al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Sayyidina Ali mengatakan kebaikan itu manakala tidak ada penataan jamaah, organisasi, identitas diri secara berjamaah juga, suatu saat akan dikalahkan oleh kebatilan yang berjamaah. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah
kadang-kadang di pemikiran manusia modern yang juga orang muslim ini, Rasulullah itu demokrasi, Rasulullah itu toleransi, Rasulullah begini-begini. Rasulullah itu hidup di dalam masyarakat Madinah yang juga ada orang Yahudi, ada Nasara, macam-macam di situ. Lupa di sini bahwa Rasulullah itu adalah menunjukkan identitas secara berjamaah. Wa qala innani minal muslimin. Katakan inilah saya sebagai seorang muslim. Baru berhasil. Kita akan menyampaikan kebenaran itu akan berhasil manakala identitas. Ya samalah dengan orang kebanyakan. Ada satu penyampaian narasi bahwa di sebuah negara itu sudah mengamalkan Islam, katanya itu tata caranya Islam, semuanya sudah Islam, tetapi dia tidak berakidah. Ya bukan. Islam ini kan al-Islamu aqidah wa syariah. Islam itu terdiri dari dua saja. Menurut Muhammad Saldut, aqidah wa syariah. Syariah saja tanpa aqidah tidak bisa. Aqidah tanpa syariah tidak bisa. Dua-duanya aqidah wa syariah. Keyakinan kita dan amalan-amalan kita itu harus menunjukkan bagaimana yang dicontohkan Rasulullah, dilestarikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in sampai kepada kapanpun berakhirnya kehidupan di dunia ini. Identitas itu penting pada jamaah. Kalau tidak identitas maka kemudian terjebak dalam talbis, pencampur adukan. Nah, kalau sudah talbis akhirnya hilang identitas. Nah, propaganda orang-orang di luar sana itu bagaimana agar tidak muncul identitas. Padahal Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 33 ini, wa qala innani minal muslimin. Katakan, inilah saya sebagai seorang muslim. Cara bertemu pakai salam, assalamualaikum, identitas. Tut'imut ta'am, menyantuni, memberi makan, ada identitasnya. Tak lagi ada penyembelihan hewan kurban, disembelih dengan nama Allah, disampaikan tata cara dengan tata cara sesuai dengan ajaran Islam, identitas. Cara berpakaian juga ada identitasnya. Cara menata rumah tangga ada identitas. Seluruhnya diatur di dalam, tidak pernah dialpakan. Karena itulah kemudian ayat yang terakhir dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan bagi kamu itu agamamu. Seluruhnya sudah ada. Mau bicara tentang bagaimana pribadi-pribadi muslim, mau bicara tentang bagaimana rumah tangga orang Islam, mau bicara bagaimana menata kehidupan ini, ada pemimpinnya, ada yang dipimpin, bagaimana caranya memimpin, bagaimana yang menjadi orang yang dipimpin, seluruhnya ada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi tiga yang menjustifikasi dari surat Al-Maidah ayat 3 itu bahwa telah sempurnalah agama ini dan cukup bagi kamu nikmat yang terbesar yang harus dirawat setiap saat, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan hanya ridho satu-satunya norma, satu-satunya ajaran yang diridhai Allah, satu-satunya, tidak ada pilihan lagi, hanyalah Islam. Karena itulah dipertegas lagi dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati berakhir kontrak hidup di dunia ini illa, istisna, kecuali pengecualian, antum muslimun, kamu tetap dalam keadaan beriman dan berislam. Tandanya bahwa kita mengucapkan dua kalimat syahadat,
Jamaah rahimakumullah. Nah, orang-orang yang masuk dalam kategori mendapatkan hidayah dari Allah, orang yang memiliki kecerdasan tinggi, sampai pada kalimat dia mampu membedakan dulu, ini baik enggak ya, ini jelek enggak ya, mampu membedakan. Karena Allah mengatakan tidak sama, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidak sama, ini baik, ini buruk. Dan bagaimana ukuran tidak menyamakan itu? Ada norma, ada aturan. Cara memandangnya itu dengan kacamata agama, bukan kacamata orang-orang di luar sana itu. Ini baik, manakala ada aturan yang cantolan, ini ada sunnah, ada perintah. Oh, ini jelek, ini tidak ada perintah, larangan yang ada. Misalnya, wala tastabil hasanatu walas sayyi'ah. Nah, setelah mampu membedakan ini baik, ini buruk, ini perintah, ini larangan, ini halal, ini haram, ada bayyin, al halalu bayyin, al haramu bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jelasnya dari mana para jamaah? Dari petunjuk. Ada cantolan, ini nas Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini beberapa wasiat Rasulullah yang kemudian dilestarikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Bayin, jelas. Nah, untuk membedakan ini pakai ilmu, pemahaman keagamaan. Tidak pakai ilmu kebanyakan di luar sana itu. Jadi kacamata yang kita pakai adalah kacamata faham agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa di antara kamu akan mendapatkan kebaikan di dalam menjalankan ajaran agama itu, dia paham, pemahaman keagamaan. Karena itulah maka tidak berlebihan kalau setiap yang kita lihat ini, kita lihat dulu, ini ada petunjuknya dalam Al-Quran, ada enggak? Ini contohnya dari Rasulullah, ini diamalkan oleh sahabat enggak? Terus begitu. Seperti Mu'ad bin Jabal mau diutus ke Yaman. Kalau kamu menjumpai masalah nanti, Mu'ad, apa yang kamu lakukan? Dilihat, ada enggak petunjuk dari Al-Quran? Oh ada, dijalankan. Jika tidak ada, Mu'ad, ya aku akan mengikuti petunjuk sunnah-sunnah yang kau sampaikan. Jika tidak, Mu'ad, aku akan menggunakan nalar akal fikir sehatku yang kemudian tidak keluar dari Quran dan sunnah. Jamaah rahimakumullah. Nah, karena itulah maka kemudian di akhir saya menyampaikan tausiah ini perlu kita renungkan sekarang surat Az-Zumar ayat 18. Di hadapan diri kita ini banyak qaul, banyak narasi kata orang sekarang itu. Alladzina yastami'una al-qaul. Kamu banyak-banyak mendengarkan narasi-narasi yang ada di hadapanmu, yang kamu setiap hari mendengarkan itu. Karena banyak mendengarkan, harus pakai ilmu. Benar enggak ya? Sesuai enggak yang didengarkan itu? Pakai ilmu pada jamaah. Tetapi Allah menyatakan fatfayat tabi'una ahsana. Setelah mendengarkan maka jangan ikuti semuanya. Karena ada kebaikan, ada kejelekan, itu ada halal haram di situ. Narasi-narasi itu tidak seluruhnya baik, ada narasi-narasi yang sayyi'ah, ada yang ahsanah. Fayattabi'una ahsanah, maka ikut yang baik-baik saja. Surah Az-Zumar ayat 18. Nah, kalau kamu mampu melakukan itu, banyak mendengar kemudian ikut yang baik-baik saja, ulaikal ladzina hadakumullah, kamu nanti akan mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulikahum ulul albab,
dan kamu akan digolongkan kepada orang yang memiliki akal sehat. Masya Allah para jamaah. Jadi hidayah dan orang yang memiliki kecerdasan spiritual itu manakala mampu mendengarkan dulu, mampu membedakan, oh ini tidak seluruhnya baik-baik ini, karena ini sudah pemahaman, maka saya akan mengikuti yang fayattabi'una ahsana, yang baik-baik saja diikuti. Nah, golongan inilah yang mendapatkan hidayah dari Allah dan menjadi orang yang ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan akal sehat. Kenapa kita sampaikan ini pada jamaah? Sudah kita maklum semua, ada TV, ada YouTube, ada apa saja di TV kita itu. Benar enggak ini? Nah, untuk mengatakan ini benar tidaknya, maka kemudian kacamata pakai kacamata norma agama. Ada Rasulullah mengamalkan ini? Ada nasihat-nasihat Rasulullah? Adakah sahabat juga melakukan ini? Oh iya, Rasulullah melakukan. Nah, kita ikuti. Oh, ini ada petunjuk isyarat bahwa ini adalah kebenaran, kebaikan ini. Kita ikuti. Tapi ada juga yang ini bukan, ini ternyata sepertinya baik, tapi ini bukan. Kita buang. Barulah mampu membedakan dan memilih, itulah kita baru disebut dengan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan orang-orang yang dikatakan ulul albab. Masya Allah. Mudah-mudahan dalam awal bulan Dzulqa'dah ini dan 3 bulan berturut-turut, nanti bulan Dzulhijjah dan Muharram, kita mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat untuk memperbanyak bertafakkur, bermuhasabah diri, dan tentu menjaga kualitas ketakwaan yang sudah kita raih insyaallah beberapa waktu yang lalu setelah melewati bulan Ramadan dan kita melewati bulan Syawal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.